Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dengan metode tertentu, namun diantaranya yang dikenal sangat masyhur dengan karomahnya yaitu beliau Raden Rahmatullah Kanjeng Sunan Ampel Surabaya. Sebelum lanjut ke videonya, kami mempersilakan Anda untuk subscribe channel ini terlebih dahulu untuk menegakkan persatuan dan keadilan. Lalu komen positif Anda. Berikut karomah dahsyat Sunan Ampel menghidupkan orang mati. Sunan Ampel atau Raden Rahmat lahir di Campa pada 1401. Ayahnya bernama Maulan Malik Ibrahim dan ibunya putri kedua Baginda Gian. Kakak sulung ibunya Dewi Sasmitra Putri Permaisuri Prabu Kertawijaya atau Brawijaya I. Raden Rahmat datang ke Jawa bersama saudara tuanya Ali Musada atau Ali Murtado dan saudara sepupunya Raden Burere Abu Hurairah. Sebelum menetap di Tuban, dia ke Palembang, lalu ke Majapahit dan akhirnya ke Gresik. Atas perintah Prabu Brawijaya, Raden Rahmat diangkat menjadi imam masjid oleh Adipati Surabaya, Arya Lembusura, dengan gelar Sunan dan kedudukan wali di Ampel Denta. Sejak itu, Raden Rahmat lebih dikenal Sunan Ampel. Kisah tentang Sunan Ampel ini begitu melegenda, dia bahkan disebut memiliki karomah menghidupkan orang mati. Demikian cerita sosok yang kisahnya telah abadi menjadi cerita rakyat di Surabaya. Karomah Sunan Ampel yang pertama adalah berupa ayam jago yang selalu menang dalam sebuah perlombaan sabung ayam. Kemudian terdapat karomah Sunan Ampel yang mampu menyeberangi sungai tanpa basah sedikit pun. Hingga terdapat sebuah bangunan masjid perahu terbalik yang sampai saat ini masih digunakan sebagai tempat ibadah umat muslim. Dia bahkan disebut memiliki karomah menghidupkan orang mati sehingga 9 kali. Orang tersebut yakini marbot di Masjid Ampel bernama Mbah Soleh yang ia merupakan muridnya sendiri. Sunan Ampel sangat suka melihat suasana masjid yang rapih dan bersih berkat pekerjaan Mbah Soleh tersebut. Tetapi suatu ketika Mbah Soleh meninggal, santri lain lantas menggantikannya menjadi marbot masjid. Akan tetapi masjid tersebut tetap terlihat kotor karena tidak ada yang bisa membersihkan masjid seperti yang dilakukan Mbah Soleh. Seketika teringatlah Sunan Ampel dengan Mbah Soleh tersebut. Beliau mengatakan dengan lisannya, "Seandainya ada Mbah Soleh, pastilah masjid ini bersih." Tiba-tiba Mbah Soleh hidup lagi dan langsung membersihkan masjid hingga menjadi bersih kembali. Selang beberapa bulan, Mbah Soleh kembali meninggal dunia sehingga masjid kembali kotor. Kejadian tersebut berulang sehingga 9 kali oleh karenanya makam Mbah Soleh berjumlah 9. Hal tersebut sesuai dengan hidup dan matinya Mbah Soleh yang kemudian dimakamkan di kompleks Masjid Ampel. Karomah Sunan Ampel inilah yang menjadikan beliau sebagai salah satu sunan yang paling disegani. Bahkan Sunan Ampel ini diharapkan berkahnya oleh para peziarah. Sekian pembahasan kami mengenai karomah Sunan Ampel yang masyhur. Semoga senantiasa diberikan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah kita mencintai para dhurriyyah Nabi dan para kekasih Allah Subhanahu wa taala untuk menambah iman dan ketakwaan kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.